Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menanti jawaban Tuhan. Dalam ayat yang nanti kita akan baca menceritakan bahwa Habakuk menghadapi satu persoalan yang berat, pergumulan yang berat. Sama dengan kita, Habakuk kalau mengalami persoalan, kita pun pasti juga akan menghadapi persoalan. Nah, ketika kita menghadapi persoalan, problemnya seringkali kita ini gak bisa jujur di hadapan Tuhan. Saya pilih pakai kata jujur di hadapan Tuhan. Kadang kita waktu datang kepada Tuhan, sebetulnya keadaan kita tidak baik. Sebetulnya kita ancur-ancuran karena pergumulan kesulitan kita hadapi. Tapi seringkali kita ini gak bisa jujur di hadapan Tuhan. Seolah-olah keadaan kita baik, apalagi di hadapan sesama. Kalau di hadapan yang kelihatan saja kita gak bisa jujur, apalagi di hadapan Tuhan gitu. Kadang keadaan kita sebetulnya hancur, sangat tidak baik kondisi kita. Tapi kita sepertinya tunjukkan keadaan kita baik-baik saja. Kadang kita kamuflase. Kadang dalam hidup yang kita jalani, kita itu pakai topeng. Dan saya mau beritahu, situasi inilah keadaan cara hidup model begini yang membuat kekristenan yang kita jalani itu melelahkan. Kita jadi capek. Walaupun kita tahu Matius 11 katakan Yesus mengundang kita dengan membuka kedua tangannya. Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, yang lelah, berbeban berat. Datang kepadaku, aku kasih kelegaan, aku kasih sentosa, aku kasih damai kepada kamu. Tapi gak ada sentosa. Meskipun Yesus undang kita gak punya kelegaan. Salah satu contohnya saya tunjukkan. Karena kita gak jujur di hadapan Tuhan. Merasa diri kita baik saja. Padahal yang paling tahu kondisi keadaan kita itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tinggal dalam hidup kita. Christ in you, the hope of glory. Itu sering saya ajarkan pada saudara. Kristus itu tinggal dalam hidup kita. Sebab itu dialah yang paling tahu siapa hidup kita dan apa yang kita alami. Anda gak ngomong pun, Anda gak curhat cerita kepada Tuhan. Tuhan yang paling tahu keadaan kita. Hancur, Tuhan tahu kita hancur. Kondisi sangat jelek, Tuhan tahu keadaan kita. Makanya kita gak perlu pakai topeng menutupi diri kita seolah-olah kita baik. Mari kita belajar di dalam menantikan jawaban pertolongan Tuhan. Kita belajar pagi dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Habakuk. Ayo sama-sama kita baca ayatnya bergantian saudara ya. Habakuk pasal yang ke-1 kita baca ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat 1 dikatakan begini. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Teruskan ayat yang kedua saudara. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ayat yang ketiga perhatikan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat yang keempat, mari sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini adalah sikon situasi kehidupan yang dihadapi oleh sang Nabi Habakuk. Nah, untuk menjelaskan ayat-ayat yang barusan kita baca dalam Habakuk pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 4, saya akan mulai dari poin gambar ini saudara ya. Ada banyak orang bilang bahwa hidup ini adalah suatu tanda tanya besar. Dan kalau saya pikir-pikir saudara ya, saya renungkan, ada benarnya statement dari orang dunia ini. Bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini ada banyak masalah kita hadapi, tantangan, kesulitan, pergumulan.
tindasan-tindasan kesulitan, masalah nggak selesai-selesai, itu membuat kita mempunyai namanya tanda tanya. Mengapa ya saya alami masalah ini? Bahkan menurut saya, hidup yang kita jalani ada banyak masalah, kesulitan, keruwetan, jalan buntu. Bukan hanya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang besar dalam hidup kita, bahkan diikuti disertai dengan pertanyaan tanda tanya kecil. Pertanyaan tanda tanyanya apa? Seringkali ada dua kata menurut saya yang seringkali muncul di hati kita, dua kata yang juga seringkali itu terkatakan keluar dari mulut kita sebagai orang percaya. Kata apa itu? Dua kata itu. Mengapa saya alami ini? Kenapa ya pendeta peristiwa ini terjadi dalam hidup saya? Menurut saya kata mengapa dan kata kenapa ini terjadi pada saya, ini dua kata yang seringkali nongol, muncul kita katakan menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Saya yakin dua kata ini juga seringkali muncul di hati dan mulut kita. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, ketika kita mengalami hal-hal yang rumit, jalan buntu, rasanya gak ada pertolongan, kita rasanya melihat gak ada harapan, secercah titik terang kecil, kisi lubang kecil pun kita lihat gak ada gitu. Kita mulai berkeluh kesah, kita mulai bertanya-tanya dalam hidup ini, ada pertanyaan besar, kenapa ya saya alami ini? Kenapa mesti terjadi pada keluarga saya ya? Saya kasih contoh ya saudara ya. Satu kali ada seorang ibu datang kepada saya berkata, Pak Pendeta tolong doakan saya, konseling. Bla 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 bla, ada cerita, intinya masalah begini. Dia punya seorang anak laki-laki, 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Saya lupa laki-laki ini nomor berapa ya anak ini. Pokoknya 1 anak laki-laki. Anak laki-lakinya itu meninggal saudara di dalam mobil, dinyatakan oleh visum dokter mengatakan overdosis pakai narkoba. Jadi dia mati terkunci dalam mobil dalam kondisi overdosis, berbusa mulutnya karena kebanyakan kelebihan pakai narkoba, tidak kuat badannya. Bukan sekedar sakau tapi ini mati gitu, gak tertolong. Ibu ini tentu saja nangis, dia sedih. Ya, dia minta didoakan sama saya. Tentu cerita yang seperti ini sangat menghebohkan di kotanya dia. Heboh dan ribut gitu. Dan pertanyaan ini yang saya dengar, mengapa ya Pak Pendeta ini terjadi pada saya? Kenapa ya saya mesti ngalami ini? Kenapa ini mesti terjadi pada anak laki-laki saya? Satu-satunya anak laki. Kenapa mesti terjadi? Dan anehnya menurut saya, karena pertanyaan yang model seperti ini pun juga muncul kadang di hati saya. Karena kita sama-sama manusia. Jangankan Anda, jangankan saya. Habakuk seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dia juga muncul pertanyaan itu kok. Mengapa kau perlihatkan kelaliman, kejahatan, aniaya, ketidakadilan? Habakuk pun bertanya di ayat yang kedua ya, apa ketiga. Mengapa ini terjadi? Makanya ibu ini bertanya, mengapa terjadi pada saya? Kenapa terjadi pada anak saya? Dan tentu saya sebagai hamba Tuhan mencoba memberikan jawaban yang terbaik kepada pertanyaan ibu ini. Mengapa saya alami ini? Kenapa terjadi pada anak laki-laki saya? Mati overdosis pakai narkoba. Kenapa ya terjadi? Saya coba kasih jawaban yang terbaik. Dan Anda tahu? Jawaban terbaik saya apa? Saya tidak tahu Bu. Karena memang intinya sebenar-benarnya saya tidak tahu. Kalau saya coba merasa bikin tahu gitu ya. Saya sok tahu gitu ya. Kayaknya tambah salah gitu loh. Karena kita manusia, Alkitab yang katakan, Alkitab yang bilang. Ada pernah baca Pengkhotbah pasal yang ketiga di ayat yang ke-11? Bahwa segala sesuatu itu ujungnya dikatakan indah pada waktunya. Tetapi dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita itu gak ngerti apa yang direncanakan Tuhan. Kita terbatas gak bisa tahu jalannya Tuhan, prosesnya Tuhan atas hidup kita.
nanti kemudian kita jadi ngeh gitu ya. Kita jadi tahu itu di ujungnya. Oh, ternyata Tuhan buat saya mengalami itu dulu waktu itu. Tujuannya ini ya, untuk kebaikan buat hidup saya. Oh, ternyata rencana Tuhan itu gini-gini. Kita baru ngerti di ujungnya, oh ternyata Tuhan baik. Tapi persoalannya kita nggak mengerti apa yang Allah kerjakan dari awal sampai akhir. Makanya selalu muncul pertanyaan dua kata yang terkenal ini yang sering muncul. Mengapa ya saya alami ini? Kenapa ini mesti terjadi pada saya hari ini? Selalu muncul dua perkataan ini. Dan jawaban saya intinya begini. Saya tidak tahu. Karena memang kita nggak bisa mengerti. Makanya kalau kita lihat di dalam Habakuk pasal 1. Saya coba ingin ulang baca sekali lagi ayat ini saudara ya. Ayat 1-4 supaya kita menemukan sesuatu dari kata-kata firman Allah yang kita baca dihidupkan, dibangkitkan sama Tuhan. Saya baca mulai ayat yang ke-1 ya. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi jelas ya, siapa Habakuk? Habakuk seorang nabi Tuhan. Ya. Lalu ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan? Ini pertanyaan kan dari Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau kedengar. Ini pengalaman kita. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Kayaknya menurut saya seruan teriakan Habakuk ini mewakili kita banget. Saat kita mengalami pergumulan hidup, kita teriak sama Tuhan, berseru berdoa sama Tuhan. Kok tidak dijawab? Kita merasa tertindas oleh persoalan. Tuhan tolong saya, tidak ditolong-tolong. Habakuk sepertinya mewakili kita di masa kini. Lihat ayat yang ketiga. Ini pertanyaan yang sering muncul dalam hidup kita. Habakuk ayat 3 bertanya begini. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ini pertanyaan yang muncul di hidup kita. Ternyata ini juga muncul di hati, di mulutnya Habakuk. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa? Itu pertanyaannya. Aneh loh. Ketika kita punya kesulitan, kita kejar, kita pengen tahu mengapa ini terjadi. Mengapa saya mesti diperlihatkan masalah ini? Kenapa ini saya alami? Makin kita kejar, makin kita tanya terus mengapa, kenapa terjadi? Mengapa sama saya terjadi? Kenapa ini terjadi? Makin kita kejar pertanyaan itu, makin kita tidak ketemu jawabannya. Makin jawabannya jauh dari kita. Dan ini pun dialami sama Habakuk. Dia bertanya, mengapa kau perlihatkan kepadaku kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan di depan mataku, perbantahan, pertikaian terjadi. Jadi kata kekerasan, engkau perlihatkan, mengapa kau perlihatkan kekerasan? Kata kekerasan yang saya tangkap di ayat ini ketika saya baca ulang saudara ya. Ini terjadi di dalam rumah, tapi juga kekerasan ini terjadi di luar rumah. Di jalanan, di tempat-tempat umum. Terjadi aniaya, terjadi tindakan kejahatan, tindakan kelaliman. Terjadi yang namanya perbantahan, bahkan pertikaian, bunuh-membunuh terjadi. Di dalam rumah maupun di luar rumah. Tahukah saudara, kalau kita baca ayat ketiga ini kan terjadi pada masa kita kan. Di jalanan, di tempat umum bisa terjadi kejahatan, kelaliman, pertikaian. Bahkan ada berita baru beberapa hari ini, ada seorang anak tidak puas terima warisan dari ibunya. Ibunya mau dipenjarakan, dimasukin pengadilan sama dia. Loh, ini kan sesuatu kita pikir apaan ini? Sesuatu yang aneh banget kan saudara ya. Dan itu terjadi, makanya seruan, teriakan, pertanyaan dari sang Nabi Habakuk itu juga ternyata menjadi pertanyaan setiap kita. Aniaya, ketidakadilan. Bukankah seringkali kita mengalami ketidakadilan? Seperti ibu ini tadi yang datang kepada saya minta didoakan. Dia pun bertanya sama. Kenapa ya di dunia ini gak adil? Kenapa hidup ini kok gak adil? Ya jawaban sederhana. Bu, jangan cari keadilan di hidup ini. Gak
Gak ada yang adil dalam hidup ini. Ya. Yang ada adalah ketidakadilan. Makanya kita seringkali bertanya, mengapa ya terjadi? Ayat yang keempat, dengan cepat saya baca, dikatakan, itulah sebabnya. Ini pemicunya sih. Hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Tidak ada keadilan, kenapa? Hukum itu tumpul. Hukum itu tidak punya kekuatan. Makanya di mana-mana muncul ketidakadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan munculnya terbalik. Orang benar dikepung sama orang fasik. Berarti lebih banyak orang fasiknya. Lebih banyak orang yang berbuat kejahatannya daripada orang yang lurus, orang yang bersih hatinya, orang yang benar perbuatannya. Lebih banyak yang jahat, lebih banyak yang fasik. Bukankah ini dunia di mana kita hidup keadaannya seperti ini? Sudah terjadi zaman dulu pada zaman Nabi Habakuk. Hukum itu tumpul tidak punya kekuatan. Hukum jalanan yang ada. Ini yang sedang terjadi, saudara. Makanya mari kita belajar pagi ini, saya ajak pagi ini. Sama-sama kita belajar dari Nabi Habakuk. Coba Anda lihat gambar ini. Kita belajar saudara ya. Ketika Habakuk melihat ketidakadilan, kekerasan, kelaliman. Yang dia lihat itu tidak nyaman pergumulan dalam hidupnya. Bagaimana caranya Habakuk mengatasi semua ketidakadilan. Mengatasi pertanyaan mengapa ini terjadi pada saya. Kita lihat caranya Habakuk. Habakuk curhat, mencurahkan isi hatinya. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Dari ayat-ayat tadi kan, coba kita lihat Habakuk 1, 2, dan 3. Saya baca ulang sekali lagi ya. Bukan maksudnya ngulang-ulang baca. Supaya kita nangkapnya jelas maksud saya. Kalau Anda menghadapi pertanyaan, persoalan dalam hidup ini. Kok tidak adil sih hidup ini? Kok saya punya masalah udah teriak penindasan gak ditolong-tolong sih? Ada masanya kita berdoa sama Tuhan, kok gak dijawab-jawab ya? Kita kan bingung kan? Bagaimana caranya menghadapi situasi seperti ini? Tiru Habakuk. Dia datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Bertanyanya sama Tuhan, bukan kepada orang. Tanyanya kepada Tuhan. Lihat, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Ini kan pertanyaannya kepada Tuhan. Tetapi tidak kau dengar. Kaunya huruf besar kepada Tuhan. Aku berseru kepadamu, huruf besar kepada Tuhan. Penindasan, tekanan hidup yang berat. Tetapi tidak kau tolong. Kadang situasi seperti ini kita alami kan dalam hidup kita. Lalu kemudian dia bertanya lagi disambung. Mengapa ya engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan. Sehingga aku memandang kelaliman yang ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Mari kita lihat. Habakuk ini curhatnya, ceritanya sama Tuhan. Dan bertanyanya pula kepada Tuhan. Maka mengapa kau terus perlihatkan kepadaku ini kelaliman, kejahatan seterusnya. Saya bawa saudara sekarang pada PowerPoint ini. Sudah lihat saudara ya. Kalau kita punya masalah dan kalau kita punya pertanyaan dalam hidup ini. Nomor 1, datanglah kepada Tuhan. Jelaskan, dia ngomongnya sama Tuhan. Jadi arti sederhananya kalau punya penindasan masalah gak selesai-selesai. Caranya begini, datanglah pada Tuhan, ceritakan masalah kita pada Tuhan. Jangan kita cuma sekedar bertanya, mengapa ya terjadi? Kenapa ini saya alami? Saya tadi katakan, makin kita kejar bertanya mengapa dan kenapa terjadi pada saya, aneh. Menjauh itu jawabannya. Dan memang gak ada jawaban. Saya kasih tahu. Karena disadari atau tidak, dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, ada masalah-masalah tertentu. Ada hal-hal tertentu akan tetap barangkali menjadi misteri dalam hidup kita. Kita nggak ngerti jawabannya. Mengapa ya ini terjadi sama saya? Kenapa ini menimpa saya? Kok saya ngalami masalah ini sih? Mengapa terjadi pada saya? Kok orang nggak ngalami? Kadang ada hal-hal tertentu kita bertanya. Kok
Nggak pernah ngimpi gitu loh. Kita ngalami keadaan yang sesulit ini. Kok masalah ini kita nggak pernah berharap menimpa kita, menimpa kesehatan kita, menimpa keluarga kita. Kita nggak pernah nyangka ada situasi masa sulit terjadi pada ekonomi, keuangan, pekerjaan kita. Dan ketika kita bertanya, aneh, nggak menemukan jawaban. Karena memang ada hal-hal tertentu dalam hidup ini, dalam tanda kutip masalah kita hadapi, itu tetap jadi misteri, kita nggak bisa tahu. Makanya kalau hadapi situasi yang rumit, menindas kita berat seperti ini, caranya tiru Habakuk, datang sama Tuhan. Ya, curhat sama Tuhan, tanyanya sama Tuhan. Kenapa kita mesti datang pada Tuhan? Tiru Habakuk. Ternyata ketemu jawabannya Habakuk pasal 1 ayat 1. Jawabannya nggak jauh-jauh dari ayat yang kita baca. Dikatakan begini ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi ternyata kita ketemu jawabannya Habakuk ini adalah seorang nabi. Dan kita sama-sama tahu tugas seorang nabi, fungsi daripada seorang nabi adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Tugas nabi, fungsi nabi adalah Tuhan berfirman kepada dia. Hai Habakuk, contoh ya. Sampaikan firman kepada umatku. Ini, bla 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 bla. Tugasnya Habakuk sebagai nabi, pesan perkataan Tuhan sampaikan kepada umat Allah. Hai umat Allah Israel, Tuhan memberi pesan berfirman begini. Itu tugas nabi, fungsi nabi. Tetapi dalam ayat ini terbalik fungsinya. Dia bukan menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia, tetapi ini pesan umat manusia disampaikan curhat kepada Tuhan. Jadi apa yang menjadi kondisi manusia umat Tuhan di generasinya, dia itu ngomong curhat sampaikan kepada Tuhan. Itu salah satu fungsi nabi. Dia mulai curhat katakan kepada Tuhan tentang penindasan, tentang kelaliman di jalanan, tentang kejahatan terjadi, pertikaian orang dengan orang. Dia mulai cerita, ini keadilan muncul terbalik. Ini hukumnya tumpul Tuhan. Dia mulai cerita curhat kepada Tuhan. Dia gak berdaya sebagai nabi. Pemerintahan yang ada, penguasa itu hukumnya muncul terbalik. Hukumnya tumpul, makanya kejahatan jalanan terjadi di mana-mana. Terjadi perzinahan, ada baca deh nanti jelas, pemerkosaan di mana-mana. Nabi yang gak enak gitu matanya melihat. Kelaliman di mana-mana. Nah, nomor satu, mengatasi kesulitan yang tidak kita harapkan, yang tidak menyenangkan, yang penuh misteri. Kita bertanya mengapa, kenapa terjadi. Nomor satu, datang sama Tuhan. Seperti Habakuk, keadaan umatnya dia omongin sama Tuhan. Setiap kita dipanggil lewat darah Yesus sebagai umat pilihannya. Kita ini juga dipanggil sebagai imam-imamnya di hadapan Allah. Salah satu tugas imam adalah menyampaikan pesan umat hidup kita langsung kepada Tuhan. Imam zaman sekarang itu tidak ada pembatas lagi. Kapanpun waktunya, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam satu bulan, bahkan 365 hari dalam satu tahun. Kapanpun setiap hari kita langsung sebagai imam bisa datang kepada Tuhan. Ada bisa cerita, langsung curhat kepada Tuhan. Saya coba kasih contoh sama saudara ya. Bahwa di dalam Alkitab itu ada contoh-contoh tentang orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab yang dia curhat, cerita sama Tuhan tentang masalahnya. Jangan dibalik-balik saudara ya. Jadi kalau Anda punya masalah, nomor satu datang sama Tuhan. Kalau mau cerita, nomor satu cerita dulu sama Tuhan. Kalau Anda udah gak tahan, mau meledak dirimu, hatimu mau meledak. Gak kuat Pak sama penindasan masalah. Oke, nomor satu Alkitab ajar. Kalau Anda mau curhat, nomor satu curhat datang dulu sama Tuhan. Jangan dibalik, ada curhat dulu sama manusia. Angkat telepon 1 jam, 2 jam. Ada curhat sama teman muda selesai-selesai. Ada coba cari solusi. Anda coba minta tolong cari jalan sama teman saudara. Ternyata gak ada solusi. Anda udah cerita A sampai Z. Dan ternyata teman saudara tidak bisa menutup rahasia. Padahal masalah yang menindas saudara itu masalah yang memalukan.
Sebetulnya itu masalah pribadi. Masalah satu profesi yang gak enak ada ceritakan kepada orang lain. Tapi ada udah cerita dan ternyata teman saudara gak bisa jaga rahasia. Dalam waktu singkat dan waktu yang cepat, cerita yang memalukan dalam saudara sudah banyak orang yang tahu. Itu manusia. Jangan sembarang curhat sama orang. Tapi coba kalau ada curhat sama Tuhan, ada banyak keuntungan. Tuhan itu kalau ada cerita curhat sama dia, Tuhan itu bisa jaga rahasia. Tuhan itu kalau dia cerita kepada orang, Tuhan itu kalau bicara kepada orang, tidak sembarangan orang dia bicara. Itu enaknya, luar biasanya kita itu kalau punya masalah nomor satu datang sama Tuhan, nomor satu cerita sama Tuhan, nomor satu curhat dulu sama Tuhan, baru kemudian boleh cerita sama orang. Nomor satu mesti Tuhan, jangan terbalik. Setelah buntu jalannya, mentok-tok-tok, tidak ada jalan, kita udah cerita sama orang. Tidak ada jalan baru kita curhat sama Tuhan. Kecuali kitanya sendiri yang memang sengaja cerita sama orang masalah kita. Makanya banyak orang tahu. Kecuali kita sendiri yang cerita atas nama bantu doa ya. Suami saya selingkuh, suami saya zina gini. Ya dalam waktu singkat atas nama bantu doa. Semua orang tahu aib yang memalukan dalam keluarga saudara. Cobalah belajar hal-hal masalah rumah tangga jangan diobral. Kejelekan suami, kejelekan istri, kejelekan anak, kejelekan orang tua jangan diobral di luar. Kalau toh ada punya masalah yang berat, yang tidak menyenangkan, datang sama Tuhan. Tuhan bisa mengubah kok. Makanya tiru Habakuk. Nomor satu pokoknya kalau tertindas sama masalah, datang sama Tuhan. Curhatnya, ceritanya sama Tuhan. Dan cerita sama Tuhan itu enak, nyaman. Kalau ada cerita sama manusia, kita mesti jaga hati-hati perkataan kita. Kita ngomong sama orang ini, jaga perasaan dia. Jangan-jangan ada salah ngomong sembarangan. Dia tersinggung, berabe kita. Apalagi kalau yang kita hadapi itu orang yang terhormat. Orang yang punya kedudukan pangkat tinggi bisa celaka kita. Ngomong sama manusia, mesti jaga perasaan orang itu. Hati-hati kita ngomong. Nah, saya mau ajar sama saudara lewat pengajaran firman. Kalau Anda datang sama Tuhan, cerita sama Tuhan masalahmu, curhat sama Tuhan, penindasan, kesulitan jalan butuh kau hadapi. Ada bisa curhat ngomong apa saja, ganjelan di hati. Sorry kata-kata saya jangan salah ditangkap dalam tanda kutip. Sampai keraguan, kebimbangan di hati yang tidak enak pun Anda boleh kok ngomong sama Tuhan. Tetap ajaran dari orang tua rohani kita, bapak-bapak rohani kita yang senior, yang terhormat, yang diajarkan tetap dalam koridor sikap hormat akan dia, takut akan Allah mesti ada pada dia. Kadang-kadang kita komplain, tapi dalam tanda gini, kita tahu jawabannya ada pada Tuhan. Dalam arti gini, kita tahu bukan kita meragukan Tuhan sebetulnya, tapi kita tahu jawaban masalah kita ada pada Tuhan gitu loh. Jadi kita itu datang tidak pakai topeng, seolah-olah kita baik. Anda itu ngomong tidak ngomong, semua yang bergejolak dalam hati kita, dia tahu. Kenapa? Sebab dia Tuhan Allah kita, Yesus kita, tinggal dalam hidup kita, hati kita. Jadi Anda gak cerita ngomong pun, Tuhan tahu gitu. Makanya percuma Anda pakai topeng. Jujurlah datang di hadapan Tuhan, butuh kejujuran. Ya, lihat. Beberapa tokoh di Alkitab, Mazmur 44 ayat 24. Orang ini bernama Korah. Keturunannya anak cucu daripada Bani Korah. Kata Bani Korah itu berarti keturunannya. Salah satu keturunan Korah, perhatikan, dia pernah curhat sama Tuhan. Dia berkata begini, terjagalah ya, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Jujur pada waktu saya atau kita baca ayat ini rada aneh ya. Ini kok ada manusia model begini, ada orang anak Tuhan, seorang pemuji Tuhan, seorang man of worship yang namanya Korah. Kenapa dia bisa berkata terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Dia sepertinya menurut saya, seperti loh ya, dia menuduh Tuhan itu tertidur. Padahal sesungguhnya Mazmur 121 ayat 4
Alkitab yang katakan menjawab ini sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yang percaya katakan amin. Ada mesti amin kan ini. Ada lagu dalam bahasa Jawa atau orang Jawa sering katakan begini, Gusti mboten sare. Nah itu benar loh saudara ya. Itu kadang-kadang saya tersenyum dalam hati saya. Orang di luar sana, di dunia sana kok bisa ngomong ya, Gusti mboten sari. Ini ayatnya, Tuhan kita, Yesus kita tidak pernah tertidur. Dia tahu saudara tertindas. Saudara tahu, Tuhan tahu saudara sedang sakit. Tuhan tahu jalanmu buntu, dia ngerti kok. Memang betul rada aneh perkataan Korah. Dia berkata terjagalah, bangunlah Tuhan. Mengapa engkau tertidur? Dia dan anehnya Korah. Karena dia dihina sama generasinya. Mana Allahmu, mana Tuhanmu. Kamu gak ditolong. Percuma kamu ibadah. Percuma kamu minta tolong sama Tuhan. Tuh orang lain ditolong. Dia baru kenal Tuhan seminggu ditolong. Kamu tidak. Mana Tuhan Allahmu. Diejek-ejek si Korah. Dihina si Korah. Sampai dia tertindas. Sampai dia depresi, stres. Tapi dia datang sama Tuhan. Dan curhat cerita apa saja sama Tuhan dengan jujur. Saya baca di ayat ini, saya coba baca-baca ulang. Nggak muncul petir dari langit kilat. Duer, nyambar Korah sampai gosong. Korah tubuhnya sampai pecah-pecah hancur. Enggak ya saudara. Justru dia dapat pertolongan Tuhan. Tetap dalam koridor hormat sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Makanya saya katakan ini keuntungan curhat sama Tuhan. Ini kabar baik buat kita. Ngomong apa adanya sama Tuhan itu enggak apa-apa. Bedakan begini saudara ya. Bedakan begini. Mengeluh kepada Tuhan itu beda dengan mengeluh tentang Tuhan. Ada kalau mengeluh masalahmu kepada Tuhan, no problem. Tuhan itu hatinya besar, telinganya lapang mendengar seruan kita. Tidak apa-apa, tidak disambar petir kok dia. Tapi kalau ada mengeluh tentang Tuhan, itu pemberontakan loh. Mengeluh tentang Tuhan itu artinya gini, ada cerita kepada orang. Tuhan tuh gimana sih? Aku udah setia ibadah, percuma kayak gini Tuhan. Aku udah korban. Ada mulai mengeluh tentang Tuhan kepada orang. Saya mau kasih tahu, itu pendurhakaan. Kamu durhaka sama Tuhan. Kamu sedang berontak kepada Tuhan. Mengeluh tentang Tuhan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ada cerita, curhat, ada keluhan di hati kita kepada Tuhan, itu baik. Daripada Anda ngomong sama orang tentang Tuhan, ada cerita masalahmu kepada Tuhan. Tetap dalam takut akan Tuhan. Kita datang pada Tuhan bukan meragukan. Karena kita tahu dia yang bisa tolong kita. Saya kasih contoh lain ya. Yeremia. Ya, nabi yang terkenal dengan sebutan the weeping prophet. Nabi menangis sama dengan Habakuk. Dia mengalami kesulitan. Langsung saya baca. Yeremia 14 ayat 9. Mengapakah? Ini pertanyaan selalu muncul. Kalau kita punya kesulitan. Termasuk kita ya. Yeremia pun nabi yang hebat dipakai Tuhan. Sama. Dia pun bertanya. Boleh kan bertanya sama Tuhan? Boleh. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Ini lebih aneh lagi saudara ya. Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan. Dan namamu diserukan di atas bumi. Janganlah tinggalkan kami. Datangnya sama Tuhan. Dan memang rada aneh. Kalau saya misalnya berdoa model seperti ini pun saya akan berhitung. Saya tidak berani kayaknya. Tapi saya cuma tunjukkan contoh ayat. Ini loh ada orang namanya Nabi Yeremia. Ternyata dia pun pernah curhat. Ngomong apa adanya. Jujur, terbuka, tidak ditutup-tutupi. Kita tutup pun Tuhan tahu di hati kita segala macam pertanyaan keluhan kita. Jadi tidak ngomong sama saja. Dia tahu. Dan dia ngomong gini, mengapa engkau seperti orang bingung? Dia seperti menuduh Tuhan sebagai pribadi yang bingung. Seperti pahlawan yang gak bisa menolong. Kenapa kau diem saja Tuhan? Dan saya ulang, lagi-lagi ini kabar baik buat kita. Ketika kita baca, telusuri terus kisah tentang Yeremia. Yeremia gak disambar dengan petir, duer langsung mati. Dia enggak ya saudara. Bahkan dia dapat solusi dari Tuhan. Jadi kalau kita mengeluh, keluh kesah. Ya kepada Tuhan, jangan
berkeluh kesah tentang Tuhan kepada orang. Itu yang dilarang, itu pelanggaran, itu berontak durhaka sama Tuhan. Itu larangan keras. Jadi kalau punya penindasan, ceritanya sama Tuhan. Ada seorang lagi, saya kasih contoh, namanya Daud. Daud itu terkenal sebagai seorang yang memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan pernah berkata tentang Daud, aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Orang yang ngertiin hatinya Tuhan. Seorang yang bisa nyenengin, nyukacitakan hatinya Tuhan. Orang yang ngerti hatinya Tuhan. Tapi satu kali ketika Daud tidak kuat hadapi masalah, tertindas hadapi masalah. Mazmur Daud pasal 13 ayat 1 di rumah Anda baca. Mazmur Daud. Jadi Daud yang katakan ini. Dia ngomong apa dalam doa? Curhat cerita sama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Dia curhat sama Tuhan. Tuhan, apa kau lupa sama aku? Kau sampai sekarang belum ditolong. Terus apa lagi? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ini perasaannya Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Jujur dia. Dan bersedih hati sepanjang hari. Tidak ada sukacitanya Daud. Susah hatinya. Lalu dikatakan apa? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Daud jujur apa adanya. Dia berkata apa adanya, dia merasa kenapa engkau lupakan aku. Karena memang gini ya, curhat kepada Tuhan itu tidak gampang. Kenapa sih orang lebih senang curhat sama orang? Karena orang itu di depan mata. Ketika ada cerita dia manggut-manggut. Itu kan kesenangan kita. Dengarkan saya. Itu kan yang kita mau. Ketika kita curhat, kita ngomong di depan kita. Iya, iya. Oh gini ya, manggut-manggut. Begitu dia gak manggut-manggut, kamu tidur tak? Atau ada telepon sama seseorang. Begitu Anda ngobrol, dia diam saja. Halo, halo, kamu dengar gak? Kamu dengar gak? Begitu dia diam, Anda rasanya terusik. Iya kan? Makanya tidak gampang. Nah Tuhan itu roh tidak kelihatan. Kita maunya sama yang kelihatan. Jadi ada tingkat kesulitan loh. Datang berdoa sama Tuhan. Kadang Tuhan kita udah ngomong. Baca Alkitab ya. Kadang dia diam lama. Seperti dia nggak dengar. Itu kan yang kita baca di Alkitab. Ini kan curahan hatinya Daud kan. Dia udah berdoa. Tapi kenapa kau lupakan aku terus menerus? Kadang kita udah curhat, bawaannya Tuhan begini sifatnya. Kadang dia diam lama, tunggu waktu yang tepat, baru dia bicara, baru dia tolong kita. Tapi dia bisa jawab doa kita loh. Satu kali ada seorang ibu datang sama gembalanya. Dia berkata gembala gini, Pak Pendeta tolong doakan masalah keluarga saya. Pendeta tanya dong, Ibu apa yang harus saya doakan? Ya pokoknya Pak Pendeta tanya sama Tuhan. Nah ini kan repot. Pendeta juga manusia, tidak ngerti masalah orang. Pokoknya Pak Pendeta tanya sama Tuhan. Lalu pendeta dia berdoa 1 hari 2 hari di WA sama ibu ini. Pak Pendeta, Pak Gembala, apakah Tuhan sudah bicara? Bingung pendetanya, nggak tahu, kamu nggak cerita masalahmu. Tuhan juga tidak bicara apa-apa. Kadang Tuhan diam, tidak ada jawaban apa-apa, tidak ngomong apa-apa. Sampai saya potong cerita pendek, 2 minggu kemudian. Pendeta tidur, gembala ini. Dia bermimpi. Dalam mimpinya itu bla bla bla. Ada satu cerita dia lihat bahwa suami si ibu ini selingkuh sama wanita lain. Dia teleponlah ibu itu, Bu, apa benar ini Tuhan kasih pesan sama saya lewat mimpi? Apa benar suamimu selingkuh? Nah benar itu Pak Pendeta, suami saya selingkuh. Berarti Tuhan udah bicara ya Pak Pendeta. Dan lewat mimpi tadi dia bicara. Dan akhirnya didoakan 8 bulan kemudian. Tuhan pulihkan, bahkan lebih mesra. Suami itu pagi-pagi datang, dia sampai peluk kaki istrinya, dia minta ampun dan sejak itu dipulihkan. Lebih mesra daripada sebelumnya. Tuhan bicara loh, Tuhan jawab loh. Percaya begini, bahwa apapun kesulitanmu pagi ini, nomor 1 datang sama Tuhan. Kalau ada mau curhat, curhat sama Tuhan, ceritakan apa saja. Kita percaya Tuhan sanggup tolong setiap kita. Saya akan lanjutkan firman Allah ini ya.
dengan hal yang mirip-mirip seperti ini, saya lanjut pada besok pagi lagi saudara ya. Mari kita sama-sama berdoa datang di hadapan Tuhan.